Ica. I- Ica itu lagi minum sama orang yang buka room, lagi minum bir ya, janda Salome itu. Ica itu janda Salome, makanya dia Ica itu janda satu lubang buat rame-rame. Nanti ya aku stick video dia ya, nggak usah sedih. Mending dia, menurutku si Ica itu mending dia mualaf. Ica, udahlah, tobatlah lagi lah, Ca. Aku tahu susah untuk keluar dari duniamu ini, Ca. Cuma pelan-pelan bisa lah, ayolah, Ca. Aku sebagai temanmu nih kan, aku support kau selamanya. Tapi tolonglah, kau ada usaha dikit mau berubah sikit ya, Ca. Ca. Ca, tolonglah, Ca. Kasihan majikan kau ku tengok kan. Tiap hari makan hati kau buat. Tolonglah, Ca, ya. Udah mohon aku nih demi kebaikan kita bersama nih, Ca. Tolonglah, ya. Udah memohon aku. Mamaku aja larang aku berkawan sama kau katanya pengaruh buruk kau. Masa punya kawan tak benar katanya kan. Tapi Cak, BTW kerja apa kau sekarang? Ya apa nih kamera? Fotografer kau sekarang? Hah, mantap pula kau sekarang ya. Berapa memang bisa kau dapat uang per bulan tuh? Pss, 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 pss. Hah? Bisa sampai ratusan juta kau? Foto alam kau? Foto hewan? Memang kau foto apa Cak? Kok bisa banyak kali duit? Ica. Di mana lah kucing jable ini? Woi Ica. Kenapa lah kucing ini nengok aku terus? Dia tuh jangan-jangan si Ica lah. Tapi kok kayak singa jantan lah dia nih. Gak mungkin itu si Ica. Jangan bilang kau Ica. Anjir Ica kena raja singa. Ica kan. Kan. Udah aku kasih tahu kan Ica. Kau tahu kan penyebab kalau kau suka main-main kayak gitu kan. Inilah lihat nih. Kayak gini kau jadinya sekarang. Terus kayak mana mau ngobatin kau nih? Ica mampus kau, nyesal kau kan. Kalau kayak gini kayak mana lagi, Ca? Udah aku bilang kan, jangan kau keluar-keluar lagi, Ca. Jadi kucing baik-baik aja lah kau di rumah. Tiap hari kau dapat makanan sama aku pun. Kurangin apa hidup kau? Makanya kau dengar kata-kata aku. Jangan pula kau, Ica. Malah kawin lagi nih si binatang. Woi, Ica. Woi. Ica apa kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang Ica. Ya. Jadi Ica ini adalah seorang saudara atau teman kita, saudari ya jadinya ya, saudari kita dari pihak Kristen ya, yang sekarang sering melakukan live di TikTok, sering membuka room, atau di TikTok itu namanya Komal. Jadi Ica ini sering buka room untuk diskusi dan debat lintas agama. Ica sendiri itu beragama Kristen ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, Ica ini sendiri beragama Kristen, dan dia sering menjadi moderator untuk diskusi-diskusi dan debat lintas agama. Ica ini kalau dibilang ya pendatang baru lah. Ya, bisa dikatakan dia ini pendatang baru di dunia debat, dan dia berusaha menjadi tuan rumah yang adil. Ya, dia berusaha menjadi tuan rumah yang adil walaupun dia sendiri beragama Kristen. Walaupun di dalam diskusi yang dia moderasi itu sering ya orang-orang Kristen, polemikus Kristen yang mewakili ya. Polemikus ini kan mengaku mewakili agama Kristen, tetapi selalu babak belur. Ica tetap menjadi wasit yang mencoba adil ya. Walaupun mungkin di dalam hatinya ya dia merasa kesal juga gitu kan, kenapa ini polemikus ini sudah menghujat Islam, tetapi kok tetap babak belur gitu kan, mengaku paling pakar Alkitab, tetapi saat bertemu dengan orang-orang seperti Bang Zuma, ternyata Bang Zuma lebih ngerti, lebih hafal ayat-ayat yang ada di Alkitab dibandingkan para polemikus ini. Karena kita tahu ya, polemikus ini adalah produk
dari suatu kelompok, suatu organisasi yang ingin memecah belah Indonesia, yang ingin hanya menghujat agama Islam. Jadi materi mereka itu memang dari PowerPoint, dari data-data yang diberikan. Sehingga sebenarnya mereka nggak ngerti, mereka nggak paham ya, materi yang ingin disampaikan. Mereka cuma membacakan. Apa yang ada dibacakan. Dan itu hanya seputaran hujatan-hujatan. Sedangkan keilmuan tentang kekristenan sendiri yang mereka nggak tahu. Hanya sebagian yang mungkin background-nya itu sekolah STT, tamatan dari STT, ya, sekolah Alkitabiah. Tapi kebanyakan mereka-mereka ini hanyalah penghujat. Mereka ini adalah orang yang jago ngomong, jago bacot, yang kalau lomba keras-kerasan suara, ya bisa mereka menang gitu. Jadi memang orang-orang seperti inilah yang dipilih oleh organisasi tersebut, oleh kelompok tersebut untuk menjadi polemikus. Nah, ini penjelasan awal dulu ya, biar teman-teman tahu. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang namanya apologet, mana yang namanya polemikus. Teman-teman harus tahu dulu. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka ini adalah pendebat, mereka ini adalah apologet, ya, sebenarnya mereka bukan. Kalau apologet itu, saya ambil contoh. Kalau teman-teman yang bingung ya, apologet itu adalah orang yang membela keimanannya, terutama keimanan Kristen ya, itulah namanya apologet. Jadi apologet itu dia hanya mengcounter kalau orang bertanya tentang keimanan mereka. Hanya menjawab keimanan mereka. Bukan menghujat agama Islam. Bukan menjelek-jelekkan agama Islam. Contoh apologet. MYM. Ya, terus Bambang Nursena. Nah, itu namanya apologet. Mereka meluruskan. Sesuai dengan pemahaman mereka. Walaupun menurut kita ya tetap bengkok gitu. Dari kacamata kita, dari sudut pandang kita sebagai umat muslim, yang dia sampaikan juga bengkok. Tapi menurut mereka itu lurus. Dan itu hak mereka. Kita nggak boleh mencampuri dan lompat pagar. Kita hargai gitu. Ya. Kita hargai upaya mereka untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, itu apologet. Tapi kalau polemikus itu apa? Polemikus itu orang yang terus membuat polemik, membuat masalah, yang terus mengaduk-ngaduk kerukunan umat beragama di Indonesia. Contoh polemikus itu siapa? Ya Sofiatul, ya Ki Ahmad, Erben, ya, siapa lagi? Masih banyak. Termasuk si Seger-Seger yang akan kita bahas. Nah, itu polemikus. Effendi Usman ya, yang kerjanya menyerang iman orang lain, yang kerjanya memelintir ayat yang ada di kitab suci orang lain, menafsirkan seenak jidatnya. Nah, itu namanya polemikus ya. Nah, itu polemikus. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Nah, jadi di sini Ica berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi tentu saja usaha dia ini mendapat pertentangan yang luar biasa dari teman-temannya sendiri. Dan salah satunya adalah Seger-Seger yang tidak bisa terima kalau Ica itu menjadi orang Kristen yang baik. Karena di dunia debat ini, nggak ada orang Kristen yang baik bisa bertahan. Harus jadi polemikus. Kalau Anda tidak jadi polemikus, siap-siaplah Anda diserang oleh para polemikus. Jadi memang orang Kristen yang baik itu nggak bisa. Nggak cocok tempatnya di dunia debat ini. Karena polemikus inilah yang menguasainya. Kalau mengutip kata Kores ya, kalau ada Kristen yang baik, itu oknumnya takutnya. Itu oknumnya yang baik ya, tapi kalau secara total susah gitu. Tapi itu kan pendapat Kores. Tapi di sini saya ingin katakan, seharusnya yang di dunia debat ini adalah orang-orang Kristen seperti Ica ini. Ya, seperti Ica ini. Dan saya berharap Ica ini jangan sampai terpengaruh oleh para polemikus ini. Karena ada upaya dari para polemikus ini ingin menarik si Ica ini untuk menjadi polemikus seperti mereka. Ada upaya tersebut. Jadi sebelumnya kita dengarkan dulu ya, bagaimana Ica ini dikata-katai. Ica ini diserang oleh para polemikus, terutama dari Seger-Seger ya. Ini salah satu cuplikan yang paling sadis, dan saya rasa teman-teman juga sering mendengar bagaimana Ica itu dikomplain, dikomal-komal Kristen. Cuman saya belum sempat rekam, nanti saya akan buatkan kompilasinya. Bagaimana Ica itu ya dikata-katai lah saat mereka sedang diskusi atau lagi ngurumpi lah.
Jadi Ica ini jadi bahan gibah dari para polemikus. Digibahin dia ya. Oke, kita dengarkan dulu. Selamat malam guys. Selamat malam ya. Jadi gini, kalian lihat video di atas. Ica itu lagi minum sama orang yang buka room, lagi minum bir ya, janda Salome itu. Ica itu janda Salome, makanya Ica itu janda satu lubang buat rame-rame. Nanti ya aku stick video dia ya, nggak usah sedih. Mending dia, menurutku si Ica itu mending dia mualaf, siapa tahu dia dapat hidayah. Ica itu ya, masalahnya dia janda Salome. Ica itu janda Salome, nanti ku stick ya video dia janda Salome. Akhir-akhir ini gue baru sadar bahwa ternyata yang sekarang dicari itu adalah tenang. Udah gak mau lagi masuk ke perkara-perkara yang rumit. Udah gak tertarik lagi sama drama-drama hidup yang gak jelas. Cukup nyaman jadi sederhana tanpa banyak pura-pura. Ya teman-teman sudah dengar ya. Jadi awal mulanya itu semua simple gara-gara Ica jadi moderator yang adil. Dan dia istilahnya sudah berusaha gitu membantu pihak Kristen mungkin secara tidak langsung. Tetapi yang namanya polemikus ini nggak mungkin bisa menang. Mereka bukan mewakili kekristenan. Mereka bukan orang yang pantas untuk dijadikan perwakilan Kristen. Mereka ini hanya polemikus yang kerjanya cuma memelintir dan menghujat. Sehingga ya selalu babak belur. Ya, teman-teman harus ngerti dulu itu. Jadi yang kasihan itu adalah kalau ada orang Kristen yang baik seperti Ica, ini pasti akan dimusuhi. Karena di sana nggak diterima. Di sana nggak diterima. Dan saya berharap Ica ini bisa konsisten ya. Menjadi moderator, menjadi tuan rumah yang baik. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di case yang pernah saya alami. Ya, di sini kita berbagi kisah. Semoga Ica mendengar ini. Saya bandingkan dengan dulu, kalau saya itu buka room. Saya tidak peduli. Siapa yang menjadi sumber keributan, pasti saya turunkan, pasti saya mute. Baik pihak Kristen maupun pihak Muslim. Dan saya mendapatkan komplain yang lumayan banyak juga, terutama dari penonton. Contoh, si Gincu ribut dengan Pak Cihan Bancai. Saya turunkan dua-duanya. Saya suruh diam, dua-duanya nggak mau diam, saya turunkan. Selalu seperti itu. Ya, di TikTok juga saya berusaha seperti itu. Kemarin beberapa kali ya, Ferguson buat ribut, dua-duanya saya turunkan. Dua-duanya saya turunkan. Jadi, saya berusaha mencoba untuk adil dan itu mendapat pertentangan. Banyak yang WA saya, komplain saya gitu kan. Kenapa diturunkan Hen Bancai? Saya nggak mau nonton lagi kalau abang turunkan Hen Bancai. Ya, saya blok, saya boykot nonton HMC. Ya saya bilang silakan. Silakan gitu. Tetapi alhamdulillah, apa yang saya lakukan ini dimengerti. Setelah dijelaskan, dimengerti oleh para penonton, itu yang pertama. Ya, penonton akhirnya ngerti bahwa saya hanya bersikap adil. Namanya juga tuan rumah, namanya juga moderator, harus bersikap adil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya saya senang dari pihak Muslim ya. Artinya yang jadi narasumber-narasumber di pihak Muslim tidak ada yang komplain dengan saya. Termasuk Pak Cihan Bancai yang saya turunkan, dan teman-teman Muslim lain yang pernah saya turunkan, tidak ada yang ribut. Ya, tidak ada yang ribut. Sudah berapa banyak narasumber yang dari Muslim yang saya turunkan juga kalau terjadi keributan. Mereka memaklumi. Ya, semua memaklumi apa yang saya lakukan. Jadi ini adalah kedewasaan ya, dalam menyikapi sesuatu. Pihak Muslim pun sadar gitu bahwa oh ya kemarin dia itu terpancing. Ya, kemarin itu dia terpancing oleh polemikus-polemikus sehingga dia ikutan seperti itu. Dan mereka sadar bahwa yang dilakukan kemarin itu sudah mengarah ke sesuatu yang tidak baik. Karena terpancing aksi para polemikus. Dan mereka mengatakan bahwa saya sudah benar. Yang saya lakukan dengan menurunkan keduanya, menurunkan semua pihak yang ribut itu sudah benar. Nah, itu positifnya. Tetapi apa yang dialami Ica tentu saja berbeda. Ica dimarah oleh penonton-penonton yang Islamofobia ya, artinya penonton dari pihak polemikus. Dari penonton marahin dia, dari polemikus-polemikusnya yang jadi narasumber itu juga marahi dia. Tidak sadar gitu bahwa Ica hanya berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Mereka malah
menggibahkan Ica di komal-komal mereka, ya di room-room mereka, mereka menggibahkan bahwa Ica ini ya ada kecenderungan ke Islam, bahkan dibilang berjodoh sajalah kamu sama Cuma gitu kan, disuruh mualaf saja, kasihan gitu, kasihan sekali Ica. Nah, itulah saya bilang para polemikus ini tidak punya kedewasaan dalam menyikapi sesuatu, dalam melihat suatu masalah. Mereka tuh maunya semua tuh menguntungkan mereka. Kalian bisa lihat, kalau penegak hukum melakukan pekerjaannya, mereka bilang, pekerjaan pekerja hukumnya ini atau penegak hukumnya polisi ini kadrun gitu kan. Tapi kalau polisinya menguntungkan mereka, bagus ini, luar biasa kawan-kawan. Jadi ya kita tahu lah, mereka ini selalu menggunakan standar janda. Ya, standar jandanya ini selalu dimainkan. Dan di sini semoga ya Ica itu tidak terpengaruh karena memang mereka selalu akan berusaha mempengaruhi orang untuk menjadi polemikus. Saya melihat ya banyak teman-teman yang dulunya agak netral bisa melihat suatu masalah ini dengan lebih baik, tetapi makin ke sini makin jadi polemikus. Contoh ya, Piong. Piong itu zaman dulu pertama kali saya buat YouTube, saya sama dia barengan. Ya, Piong ya 77 itu. Itu dulu dia nggak seperti ini. Dulu dia bukan penghujat, dulu dia bukan polemikus. Tapi makin ke sini karena bertemannya dengan Pavel, bertemannya dengan polemikus, ikutan jadi polemikus. YNL, ya ada channel juga YNL. Dulu ngomong sama dia enak kawan-kawan. Kita bisa ngomong tentang Indonesia, kita habis diskusi bisa ketawa-ketawa. Ya, habis diskusi kita bisa bilang, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Dan dia bisa balas juga, iya bang, ya mohon maaf kalau ada salah kata, bla 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 gitu kan. Tetapi makin ke sini kok jadi polemikus juga karena joinnya sama Sofiatul. Karena bertemannya dengan Sofiatul. Jadi terpengaruh. Nah, ini yang saya bilang, saya berharap ya bahwa Kak Ica ini bisa lah. Ya, bisa untuk menjadi orang yang punya pendirian. Kalaupun berteman dengan polemikus, nggak masalah. Jangan malah kamu terpengaruh dengan dia. Kalau bisa kita yang mempengaruhi mereka. Karena kalau dalam pertemanan itu cuma dua. Antara kamu dipengaruhi atau kamu mempengaruhi orang lain. Kalian bisa cek. Secara tidak langsung pasti seperti itu. Baik itu kebiasaan, cara ngomong, cara kita bertindak, sudut pandang kita melihat masalah, itu pasti akan terpengaruh dengan orang-orang yang sering kita ajak diskusi ataupun teman, ya kita nongkrong, teman kita bergaul, pasti terpengaruh. Jadi antara kamu pengaruhi dia atau dia dipengaruhi oleh kamu. Itu saja. Dan saya berharap Ica itu punya prinsip yang kuat, sehingga dia yang menularkan ya, semangat dia, cara dia melihat sudut pandang masalah kepada teman-teman polemikusnya. Saya berharap seperti itu. Karena makin ke sini, kita kehilangan orang-orang Kristen yang baik. Contohnya ada Niken, Samuel Siaan, itu termasuk Kristen-Kristen yang enak. Kristen-Kristen yang ramah dalam diskusi. Tetapi mereka sekarang sudah hilang. Termakan ya, karena mereka nggak dapat tempat. Orang-orang Kristen yang baik nggak akan dapat tempat di dunia debat karena polemikus yang menguasainya. Tersingkir mereka. Contoh polemikus, ya. Contoh pendebat Kristen yang baik, Lugah. Kalian bisa lihat bagaimana Lugah. Lugah itu dimusuhi oleh semua polemikus-polemikus. Dulu, ya, beberapa tahun yang lalu, Lugah itu dihormati karena dianggap senior. Dianggap senior dari dunia debat. 12 tahun yang lalu dia sudah berdebat dengan almarhum Ustadz Moko Ginta. Ada CD-nya malah. Dan cukup viral. Sehingga dia dihormati. Dulu Erben, Aderion, ya, orang-orang di WAFM, orang-orang yang dari polemikus-polemikus sekarang, itu menaruh hormat dengan Lugah, panggil dia abang gitu kan. Lai gitu. Bang Lugah, Lai. Dan ya kita bisa melihat kalau Lugah yang ngomong mereka diam. Mereka bilang sudah diwakili Lugah. Tapi sekarang coba lihat, Lugah dimusuhi kawan-kawan. Lugah itu paling dimusuhi juga oleh para polemikus. Semua menghina Lugah, semua merendahkan Lugah, semua mengejek dia. Tetapi alhamdulillah, Lugah tidak terpengaruh ya. Lugah istilahnya tidak ikut-ikutan
untuk berubah menjadi polemikus. Padahal kalau mau cari duit dengan gampang, ya, kalau mau mendapatkan kekayaan instan, ya jadi polemikus. Tentu saja Luga akan dapat tempat kalau dia jadi polemikus juga. Saya yakin itu. Akan banyak donatur-donatur yang Islamofobi akan dukung dia karena dianggap ya apapun cerita dia senior lah. Itu fakta yang nggak bisa dibantahkan ya, bahwa dia duluan berdebat dibandingkan yang lain. Tetapi Luga tidak memilih jalan itu. Walaupun dia halunya kita tahu. Halunya Luga itu gimana kita tahu. Dan bagaimana gilanya dia dengan uang. Selalu membahas uang yang triliun-triliun. Tetapi itu tidak membuat dia memilih jalan menjadi polemikus. Enggak. Nah itu positifnya dari Luga ya. Apapun ceritanya kita harus hargai bagaimana Luga itu memegang pendiriannya, tidak mau diatur-atur, tidak mau menjadi polemikus. Nah, itu bagusnya. Jadi kembali lagi ke Ica. Salah satu awal mulanya adalah saat Ica menjadi moderator yang netral dan tidak mengindahkan permohonan dari Mikana untuk memblacklist Bang Zuma di Komalnya ya. Jadi Mikana pingin kalau bisa Bang Zuma itu di blacklist. Bang Zuma itu kalau bisa jangan dikasih tempat. Kalau bisa jangan ketemu dengan dia. Karena kalau ketemu dengan dia, nanti Mikana babak belur, dipermalukan. Nah, dan Seger-Seger ini adalah fansnya Mikana. Seger-Seger ini pokoknya kalau sama yang perempuan paling cepat ya. Paling cepat satu manusia ini. Ya, jadi awal mulanya adalah gara-gara diskusi ini. Karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. untuk Allahu Akbar. menghujat Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab Kita dengan bisa buktikan seenak-judatnya loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadilah Kristus yang biasa, ya yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini, itu karena dia sayang sama kamu dek, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, kita Tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa bahas. mereka ini gitu. menghujat Akid, Bentar. seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya, dan penyembah tiang ini, tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. Lah ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu trending disaksikan di room kamu, gitu. ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Bentar dulu, Oke. Bang. Nggak usah framing, Suma. Nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang apa Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room yang kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam masih awam. mempertahankan Kau cuma mau nipu yang awam, Bang Zuma. Mikana. Bang Kamu Zuma, pakai jilbab Bang itu Zuma. apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Sudah, lahir, Bang Kristen Kamu sudah mau lebih dulu menipu memakai mayoritas, jilbab. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Iya. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Iya. Sorry Bang Juma, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini
Saya minta maaf Bang Zuma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. Iya, jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang muslim itu mayoritas semua B2, enggak ada saya bilang gitu. Justru dia memframing saya loh. Saya itu kan hanya berikan perumpamaan bahwa kita tidak boleh ya menaikkan penghujat di room kita. Karena selama ini mereka itu menghujat Tuhan Yesus habis-habisan ya. Kadang saya sampai berdoa menangis buat orang ini gitu. Begitu luar biasanya mereka menghujat Tuhan Yesus. Yesus dikatakan kotoran ya. Ya, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka bilang, oh kalau Yesus mau datang sebagai kotoran bisa nggak loh? Kenapa harus langsung ke kotoran saudaraku? Itu sangat menghujat sekali saudaraku ya. Dimana Yesus dituduh menikah, poligami, cipok-cipokan sama Maryam ya. Tuhan Yesus itu katanya dia kotorannya disembah nggak? Itu kulupnya waktu disunat itu kalian sembah nggak? Itu firman nggak? Itu luar biasa loh penghujatannya itu loh. Yesus dituduh pencuri keledai. Padahal di situ tidak ada mencuri. Nah seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita menjawab pertanyaan orang kayak si Alif kan dia bertanya enggak ada untuk ini. Kalau di rumah lain mereka tuh menghujat Tuhan Yesus. Bang Juma aja nggak tahu, katanya dia seorang pendebat gurunda. Masa dia nggak tahu sebelum agamanya lahir Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung dan jilbab. Bahkan dalam Alkitab kita disuruh memakai kerudung. Saya memakai kerudung karena Tuhan Yesusku mengajari, yaitu di 1 Korintus 11. Loh, Bang Juma kemana ini? Ini kan kita 1 lawan 1 Bang, ya, biar supaya tidak ada ini Bang, nggak enak ya. Karena kan Bang Kak Mikana udah nungguin Abang. Nah kita menghargai Kak Mikana juga gitu. Karena Kak Mikana sudah nunggu Abang sholat. Gak apa-apa ya Bang ya? Enggak. Iya, maksudnya Bang Jumanya kemana? Aduh, saya baru selesai, sorry. Iya, Bang Jumanya kemana? Kalau misalkan Bang Juma naik, berarti 2 lawan 1. Gak konsisten nanti Bang. Begini Kak Ica, saya tetap konsisten ya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang bernama Juma, Rifa, Nandar. Baik, kita sebentar aku tanya. Itu ada taping, Bang Juma diturunin? Iya, karena kan 2 lawan 1 nggak konsisten. Tadinya kan ada 2 Bang Mozart juga. Cuman terjadi kericuhan yang bikin nanti takutnya kita awalnya ini seperti apa nih gitu. Nah, supaya tidak ada kericuhan Bang. Nanti kalau misalkan sudah kelar kita sesi ini baru kita naikin lagi gitu Bang. Kita kelarin duluin aja Bang. Aduh, kalau Bang Juma diturunin, ya tidak menghargai juga dong kalau gitu sama guru saya juga. Begini Beliau saja, juga orang Ica, yang saya hormati. mohon maaf. Ica, kita itu Kristen harus bersatu, Ica yang cantik. Kalau mereka tidak mau naik silakan, nggak apa-apa. Kita fokus aja tetap membicarakan Alkitab gitu. Oke, gini aja. Oke, baik. Hari ini kita akhiri aja ya. Ini hari. Jadi saya mau daripada kita ada berdebat yang gimana, dua-dua kita turunin karena takutnya nanti terjadi perdebatan yang tidak baik gitu. Nah kalau saya tidak mau gini, ada. Mbak Ica, ya. maaf gini. Kalau kita mau menyimpulkan tentang hujat, maka sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri ya, saya tadi contoh begitu sangat menjadikan contoh seorang Ki Ahmad itu sebagai debater yang hebat dalam pandangan Kristen. Itu padahal saya berkali-kali bilang dia itu penghujat, pemelintir ayat. Bisa kami buktikan. Makanya dalam ranah diskusi
Bagaimana kita memahami begitu? Toh kawan-kawan apa malah menilai si kiamat itu? Dia menjadi panutan, jadi contoh dalam berdiskusi, dalam berdebat. Nah, makanya kalau memang ngomongin tentang penghujat gitu, malah saya lebih, kalau dia dikasih ruang begini, dia dalam berdiskusi, dalam berdebat ya sama kawan-kawan Kristen di sini gitu. Padahal dia itu memang benar-benar penghujat sejati, ya saya juga mohon maaf, tidak respect juga gitu. Karena Bang Juma selama berdiskusi, setiap lawan diskusi, beliau santun, tidak ada hujatan, dan kawan-kawan kami juga ketika dia menghujat, ada yang memang dia ketika dihujat, dia lawan kayak gitu. Nah, tipikal serangannya itu memang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang Muslim itu langsung menghujat atau dia menghujat itu tidak ada. Itu saya katakan tidak ada, ya. Kalau memang demikian, ya tadi katanya Bang Juma diturunkan atau di-kick, ya. Sementara kami juga menghormati beliau, ya saya juga mungkin ini yang kedua kali juga bilang bahwa mohon maaf saya kurang respect. Kalau memang mau berkata adil, adil lah, ayo kita adil ya. Saya izin pamit, mohon turun, ya tetap saya menjaga hubungan bersama kita. Ayo kita berusaha saling mengenal ajaran kita tanpa kita bohongi sesuai dengan tertulis di kitab kita. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kita imani sesuai dengan tertulis, kita ikuti, ayo kita ikuti kan gitu ya. Ketika memelintir itu sudah lain cerita. Ya, tadi juga Mbak Mikana saya izin pamit. Ketika tadi bahwa Burita Wahyu sebagai ukuran untuk data, maka saya juga tadi tampilkan data dari Ibu Rita Wahyu. Tapi kalau memang Mbak Mikana membantah, ya itu silakan saya kembali kepada Anda. Ya, kalau mau dipaksakan berbeda. Ketika Bu Rita Wahyu bukan Tuhan, toh Anda juga bukan Tuhan. Itu punya takaran masing-masing melalui pelajaran akademis. Ya, saya izin mundur. Terima kasih. Selamat siang. Saya pamit. Terima kasih. Ya, kalian sudah lihat ya. Jadi gara-gara diskusi itulah si Segar-Segar itu kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, dan menjadi seperti sekarang ini ya. Tidak bisa terima dengan yang namanya Ica. Dan sekali lagi, Ica sekarang jadi trending topik ya. Karena di Komal-Komal juga dibahas tentang Ica yang berusaha netral, Ica yang tidak mau ya, berat sebelah. Nah, ini satu hal yang positif dan semoga bisa dipertahankan oleh Ica. Jangan didengarkan kata-kata polemikus itu. Kecuali Anda ingin menjadi polemikus, kecuali Anda ingin mendapatkan uang instan, silakan. Karena kalau join ke sana, saya berani jamin auto Anda bisa full time, ya, live, tanpa mikirin harus kerja, tanpa mikirin bagaimana cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun lah. Ya. Tanpa harus pikir itu, Anda bisa dengan santai live. Karena memang di sebelah sana itu luar biasa. Luar biasa sekali. Anda masuk rumah sakit pun nggak usah takut. Wak Donat masuk rumah sakit, operasi 20-an juta, nggak sampai beberapa hari sudah dibayarkan sama donaturnya. Sebegitu kencangnya. Mikana butuh laptop, dikasih 50 juta beli laptop. Seperti itu kalau memang memilih menjadi polemikus. Tetapi saya berharap, ya, jagalah Indonesia, jangan hanya gara-gara uang Anda menjual, ya, menjual prinsip hidup Anda menjual saudara-saudara kita. Ya, artinya apa? Membiarkan anak bangsa, rakyat Indonesia ribut gara-gara permasalahan ini. Jangan, terlalu mahal kedamaian kita. Anda bisa bayangkan, gara-gara Anda menjual ya, prinsip Anda menjadi polemikus, banyak orang-orang di luar sana jadi korban. Siapa yang jadi korban, Bang? Contoh di Lampung. Contoh di mana-mana. Kenapa umat Muslim sekarang resah dengan keberadaan gereja-gereja yang nggak punya izin? Padahal dulu nggak punya izin pun nggak masalah. Karena umat Muslim ini sudah mulai resah melihat polemikus-polemikus ini. Jadi polemikus yang makan nangka, orang Kristen awam yang kena getah, ini kan nggak baik. Ya, ini tidak baik, harus kita akui tidak baik, nggak boleh. Tetapi ya namanya orang resah, mau gimana? Sama kayak misalnya orang nggak suka melihat saya. Karena dia menganggap saya sama dengan orang Tionghoa lainnya gitu misalnya. Dia punya sentimen masa lalu dengan suku Tionghoa. Ya saya juga nggak bisa marahin dia, nggak bisa salahin dia. Saya anggap ya sudahlah. Yang penting saya menjadi diri saya sendiri, saya tunjukkan siapa saya. Karena nanti ujung-ujungnya hanya waktu yang bisa membuktikan ya. Hanya waktu, nggak ada gunanya kita ngomong begini-begini. Wah saya orang baik gitu. Nggak ada gunanya, orang juga nggak akan langsung bisa percaya. Tunjukkanlah dengan sikap. Nanti orang akan melihat setelah beberapa lama, orang akan lihat, oh ternyata memang benar kalau dia seperti itu. Ya, jadi nggak ada gunanya kita ngomong,
sekarang ini kan udah zaman yang sangat maju ya. Orang bisa melihat, bisa mengakses sebenarnya kamu ini siapa. Akan ketahuan kok. Nah, jadi semoga Ica ya tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, tidak akan mau disetir-setir lah. Ya, tidak mau disetir-setir oleh polemikus-polemikus ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat terus buat Ica ya, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sayonara.